Bab 1931, Konflik. Bukan hanya mereka saja yang mencari, bahkan raja-raja dari negeri asing pun tengah mencari sumber kegelapan sepanjang hidup mereka. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa sumber kegelapan yang selama ini dicari-cari oleh para makhluk sakti dari alam lain itu ternyata muncul pada seorang kultivator kecil di alam manusia di surga. Ini benar-benar membingungkan, dan untuk sesaat keempat makhluk abadi itu tercengang. Putri Gunung Abadi dan para pelayannya juga sangat terkejut. Gunung Abadi adalah salah satu kekuatan teratas di surga, dan Kaisar Abadi khususnya telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat abadi untuk waktu yang lama. Untuk menerobos lapisan belenggu terakhir, Kaisar Abadi juga mempelajari cara menyerap kekuatan kegelapan. Jika Putri Gunung Abadi tidak mengatakannya sendiri tadi, tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Semut, kamu terus saja berkata bahwa kamu tidak bisa berdamai dengan kegelapan, tetapi kamu telah menyerap begitu banyak energi gelap. Putri Gunung Abadi mencibir. Namun, pada saat ini, Aiden tidak memiliki ekspresi dan tidak memiliki kesadaran sendiri. Sumber kegelapan itu tampaknya memiliki kesadarannya sendiri, dan memancarkan cahaya yang kuat. Pedang tulang naga sejati bergetar, bahkan cahaya pedang terinfeksi dan berubah menjadi hitam, menebas ke arah Putri Gunung Abadi. Putri Gunung Abadi bahkan tidak menggerakkan satu otot pun. Dia hanya mengarahkan jari gioknya yang ramping dan langsung membekukan pedang tulang naga asli yang membawa energi yang sangat kuat. Energi pedang yang dahsyat membuat Pola Dao sulit maju 1 inci pun dan semuanya hancur. Ada jurang pemisah yang besar antara cara manusia dan cara abadi. Senjata yang terbuat dari sisa-sisa naga asli, tidak heran kalau begitu kuat. Putri Gunung Abadi menampakkan ekspresi serakah. Dia memutar jari-jarinya dengan ringan dan langsung menjepit pedang tulang itu. Suara auman naga meletus dari pedang tulang dan muncullah jiwa naga, memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, memancarkan kekuatan yang mengguncang dunia. Naga sejati adalah makhluk paling kuat di dunia dan secara alami tidak takut. Menghadapi sosok yang sangat kuat setingkat dewa sejati seperti Putri dari Gunung Dewa, dia masih meraung dan berubah menjadi cahaya pedang untuk mencekiknya. Putri Gunung Abadi sama sekali tidak peduli. Cahaya peri muncul dari tubuhnya dan dia melambaikan tangannya dengan ringan. Jiwa naga itu langsung tertusuk, berubah menjadi pecahan, dan tenggelam ke dalam pedang tulang lagi. Yang mulia, orang ini tampaknya memiliki banyak rahasia. Mengapa kita tidak membawanya kembali ke Gunung Abadi dan mempelajarinya dengan saksama? Pada saat ini, pelayan di samping Putri Gunung Abadi berbicara. Di bumi, semua makhluk hidup yang sedang berperang melawan pasukan kegelapan melihat dua sinar cahaya peri menerobos penghalang dunia dan turun ke dunia ini. Mereka mengira bahwa penyelamat mereka telah datang. Namun, dia tidak menyangka bahwa dua dewa sejati yang datang langsung menangkap Aiden, dan tidak bertarung dengan 4 dewa abadi. Hal ini membuat semua makhluk hidup merasa bingung, terutama ketika mereka melihat dua hati yang sejati dan 4 dewa abadi yang memiliki sikap ambigu, semua makhluk hidup menjadi marah. Aku akan menyelamatkan Tuan, kalian bertahanlah. Roh Istana Surgawi merasakan bahaya Aiden, dan secara langsung mengendalikan Istana Surgawi kuno untuk terbang ke langit. Istana Surgawi yang luas menutupi seluruh langit, dan Putri Gunung Abadi serta para pelayannya sedikit terkejut. Mereka secara alami mengenali bahwa ini adalah Istana Surgawi kuno yang dicari oleh Sekte Kaisar Ilahi. Roh Istana Surgawi kuno mengendalikan Istana Surgawi untuk memancarkan sinar cahaya kuat yang menyapu ke bawah. Tetapi mereka tidak mampu menggoyahkan keempat dewa abadi dan 2 dewa abadi sejati sama sekali dan semuanya terhalang. Yang mulia, kami telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Sekte Kaisar Ilahi telah mencari Istana Surgawi kuno. Dikabarkan bahwa Istana Surgawi kuno melibatkan metode sejati Kaisar Abadi. Jika kita membawanya kembali, Yang Mulia akan sangat senang. Yang Mulia Kaisar pasti akan senang. Setelah berkata demikian, pelayan itu langsung bertindak, berubah wujud menjadi sepasang tangan besar dan menamparkan ke arah Istana Surgawi kuno. Roh Istana Surgawi kuno berlari kencang, dan juga memancarkan cahaya kuno misterius untuk menahan tamparan itu. Kekuatan sihir tak terbatas jatuh, hukum keabadian meresap, membentuk niat membunuh yang mengerikan, berdampak pada Istana Surgawi. Roh surga mengalami goncangan hebat, namun demi menyelamatkan Aiden, roh surga tetap memberikan seluruh tenaganya dan tidak pernah menyerah. Namun, semuanya sia-sia. Melihat ini, Chang Yun juga mengendalikan kuali abadi dan bergegas maju. Kuali abadi juga memancarkan aura keabadian sejati, tetapi sama rentannya saat berhadapan dengan keabadian sejati. Pelayan Gunung Abadi dengan ringan mengarahkan jarinya dan langsung memantulkan kuali abadi itu, dan Chang Yun hampir hancur. Kalian hanyalah sampah dunia. Ketika pasukan gelap menyerbu, kalian tidak menghentikan mereka, tetapi malah membunuh orang dan mencuri harta karun. Putra Dewa Taiyan menghardik dengan marah. Dia merasa sangat tercekik, dengan api ilahi membakar dalam tubuhnya, mencoba untuk menghancurkan segel itu, tetapi dia tidak bisa. Itu dari klan Dewa Taiyan, cukup menarik. Pelayan Gunung Abadi mencibir. Ayo pergi. Putri Gunung Abadi segera menempatkan Aiden, dan para pelayannya sementara menempatkan diri di Istana Surgawi kuno.
Mereka berdua akan menerobos penghalang dunia dan meninggalkan alam semesta ini, tanpa mempedulikan makhluk-makhluk gelap ini sama sekali. Keempat dewa abadi itu tidak bertarung melawan Putri Gunung Abadi dan para pelayannya, mereka juga tidak berusaha menghentikan mereka. Tiba-tiba, seorang mayat hidup berteriak, "Tunggu!" Segera setelah itu, aura keempat makhluk abadi meledak, dan hukum kegelapan melonjak, yang tidak lebih lemah dari hukum keabadian. Bagaimana? Putri Busisan mendengus dingin, kau masih ingin bertarung denganku? Jika kita benar-benar bertarung dan orang-orang kuat dari surga datang, apakah kamu masih bisa tinggal di surga? Seorang mayat hidup berhenti sejenak dan berkata dengan dingin, tinggalkan orang itu, dan kau bisa pergi. Putri Gunung Abadi dan para pelayannya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa mayat hidup itu ingin menjaga Aiden. Dari nada dan ekspresinya, sepertinya dia tidak ingin membunuh Aiden, tetapi ingin menyelamatkannya. Orang ini pernah menyinggung Yang Mulia Putri sebelumnya, dan kita harus membawanya kembali ke Gunung Abadi untuk dihukum. Pelayan itu berkata dengan tenang. Tidak. Seorang mayat hidup menjelaskan, sumber kekuatan dunia kita mengalir dalam tubuh orang ini. Dia pasti ada hubungannya dengan Kaisar Malam Kegelapan di dunia kita. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Lancang. Pelayan Gunung Abadi berteriak, kalian semua adalah sampah gelap. Beraninya kalian menghentikan Yang Mulia Putri. Kalian harus dibunuh. Oh. Seorang mayat hidup mencibir, dapat dimengerti jika Kaisar mayat hidupmu datang sendiri, tetapi kamu hanyalah seekor anjing dari gunung mayat hidup, beraninya kamu menggonggong di depan kami. Membunuh. Pelayan itu merasa terhina dan segera bertindak. Cahaya peri berputar di sekelilingnya dan berguling ke arah mayat hidup. Keempat makhluk abadi itu semuanya sangat kuat, sebanding dengan pelayan ini, dan semuanya berada di tahap tengah dewa sejati. Putri Gunung Abadi baru saja memasuki alam dewa sejati dan merupakan yang terlemah. Namun status dan kedudukannya dihormati, dan ia dilindungi oleh kekuatan Kaisar Abadi, jadi setiap orang harus memberinya sedikit muka saat ia berkelana di surga. Namun mayat hidup dari negeri asing yang gelap itu tidak mempercayainya sama sekali dan langsung menyerang. 4 lawan 2, jelaslah bahwa Putri Gunung Abadi dan para pelayannya langsung berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dasar sampah gelap, apakah benar-benar ingin berperang melawan Gunung Abadi? Putri Gunung Abadi berkata dengan dingin. Kamu boleh pergi, tapi orang ini harus tetap tinggal. Sang mayat hidup menanggapi dengan tegas. Kalau begitu, aku akan mengirimmu sampah kembali ke duniamu. Pelayan Gunung Abadi sangat sombong, dan aliran kekuatan magis mengalir keluar dari tubuhnya. Putri Gunung Abadi juga mengambil tindakan. Meskipun dia yang terlemah, dia sangat percaya diri karena dia adalah keturunan Kaisar Abadi. Sihir abadi bertebaran, dan hukum-hukum abadi menyebar dan saling terkait, melanda keempat makhluk abadi. Keempat dewa abadi itu sama sekali tidak menanggapinya dengan serius, karena mereka semua adalah dewa abadi sejati yang sudah lama berada di tahap tengah. Bab 1932, Segel Kaisar Abadi. Hukum kegelapan mengalir deras di sekelilingnya bagaikan lautan, menghalangi semua serangan dari Putri Gunung Abadi dan para pelayannya. Kemudian mereka berempat memukul ke bawah sebanyak 4 kali secara berturut-turut, dan kekuatan kegelapan pun meledak, menghalangi semua nafas. Hanya dalam sekejap, Putri Gunung Abadi dan para pelayannya berhasil dilumpuhkan sepenuhnya. Keduanya tidak dapat bergerak dan terjebak dalam kehampaan oleh keempat makhluk abadi. Dasar sampah, kalau Yang Mulia Putri melakukan kesalahan sedikit saja, Kaisar akan datang sendiri untuk menekan jiwa kalian selamanya. Pembantu itu masih sangat arogan dan terus-menerus mengancam. Keempat dewa itu mengabaikannya begitu saja. Kaisar Abadi mungkin bisa menguasai alam semesta di dunia surgawi yang agung, tetapi itu tidak berguna bagi negeri asing yang gelap. Kedua dunia super itu awalnya menjalin hubungan yang tidak bersahabat. Membunuh dua dewa abadi di surga sama saja dengan melenyapkan dua musuh potensial bagi negeri asing yang gelap. Keempat makhluk abadi itu bertindak bersama-sama, dan sekumpulan hukum gelap bangkit, terus-menerus menguraikan dan mengikis aura keabadian Putri Gunung Abadi dan para pelayannya, mencoba untuk memurnikan mereka berdua sepenuhnya. Sangat sulit untuk membunuh dewa sejati sepenuhnya. Bahkan jika sudah disempurnakan, itu tidak akan terjadi dalam waktu sehari atau semalam. Putri Gunung Abadi dan para pelayannya meraung terus-menerus, dan hukum keabadian melonjak dengan liar, berdampak pada langit berbintang di alam semesta. Kemudian keempat dewa abadi itu pun bersiap dan menyatukan kekuatan untuk menyegel seluruh dunia agar auranya tidak bocor keluar dan menarik makhluk kuat lainnya dari surga. Yang Mulia, saya akan mengantar Anda pergi bahkan jika itu berarti nyawa saya. Pelayan Putri Gunung Abadi memiliki wajah muram, dan cahaya abadi di tangannya menyebar. Hukum abadi melonjak keluar dan langsung bergulir menuju keempat abadi. Keempat makhluk abadi itu sama sekali tidak peduli. Tingkat kultivasi salah satu dari mereka sama dengan tingkat kultivasi pelayan itu, dan tidak mungkin mereka menang melawan 4 orang sekaligus. Keempatnya menyerang bersama-sama, dan bola api hitam muncul di tangan mereka. Meskipun api ini tidak seperti api sejati Phoenix, namun tidak seaneh api abadi-abadi. Tetapi itu adalah api hitam khusus dari negeri yang gelap dan eksotis, yang secara khusus dirancang untuk menahan jiwa abadi dari para dewa sejati di surga.
Ia dapat membakar hukum keabadian, lalu melelehkan jiwanya dan memurnikan asal-usul keabadiannya. Ah! 4 bola api gelap dengan cepat menyelimuti pelayan gunung abadi, dan pelayan itu menjerit. Namun, pelayan ini setia dan menghalangi semua api hitam untuk mencegah Putri Gunung Abadi terkontaminasi. Putri Gunung Abadi juga marah. Dia sangat dihormati sejak lahir. Sebagai keturunan Kaisar Abadi, dia diperlakukan seperti bintang dan menikmati semua jenis harta dari surga dan bumi. Banyak pendahulu dan para jenius di surga dan semua alam takut kepada Kaisar Abadi, dan karena itu sangat memujinya. Seiring berjalannya waktu, Putri Gunung Abadi mulai meyakini bahwa dirinya benar-benar berbakat dan tak tertandingi. Pada saat ini, saat berhadapan dengan 4 dewa dari negeri asing yang gelap, Putri dari Gunung Abadi tercengang. Dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menggunakan sihirnya atau bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat melanggar tabu yang ditetapkan oleh keempat dewa abadi. Kekuatan mereka tidak setara, terutama saat dia melihat pelayan di sampingnya terbungkus api gelap dan terbakar hebat. Asal-usul jalan keabadiannya pun menyala, dan jiwanya menjerit kesakitan. Putri bangsawan itu akhirnya menyadari ketakutannya. Jika pelayan itu mati, dia pasti akan menjadi korban berikutnya. Para dewa abadi dari negeri asing yang gelap tidak takut dengan reputasi ayah mereka, Kaisar Abadi, dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Putri, cepat gunakan segel yang mulia Kaisar. Pelayan itu meratap dan mendesak terus. Putri Gunung Abadi juga menjadi cemas. Dia berteriak pelan dan segera mengulurkan tangannya, dan tanda emas terbang keluar dari tubuhnya. Tanda emas itu meledak dengan aura yang tak tertandingi, seluruh alam semesta liar yang luas bergetar, dan penghalang dunia juga muncul. Tanda itu langsung berubah menjadi segel sihir raksasa, dengan kekuatan yang mengerikan dan menggetarkan hati yang mengalir pada segel tersebut, yang langsung menyelimuti Putri Gunung Abadi. Pada saat yang sama, api gelap yang diciptakan bersama oleh keempat makhluk abadi semuanya padam, dan hukum kegelapan semuanya hancur. Melihat ini, pelayan Gunung Abadi mendengus dingin, mendapatkan kembali kesombongannya sebelumnya, dan berkata, segel Kaisar ada di sini, mengapa kalian semut hitam tidak berlutut dan mati dengan cepat? Keempat makhluk abadi itu juga merupakan penguasa yang sangat layak. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah orang yang sangat kuat yang mengendalikan alam semesta di alam alien yang gelap. Bagaimana mereka bisa mengalami penghinaan seperti itu? Mereka tidak takut kepada Kaisar Abadi, melainkan dipenuhi dengan hasrat membara untuk bertarung. Bagi mayat hidup, menantang dan mengalahkan yang kuat adalah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat dan melampaui masa lalu. Mereka berempat menyerang dengan sekuat tenaga, dan kekuatan hukum cahaya hitam melonjak, mencekik cahaya abadi. Melihat situasinya tidak benar, pelayan Gunung Abadi segera bersembunyi di belakang Putri Gunung Abadi. Pada saat ini, Putri Gunung Abadi dikelilingi oleh cahaya kemasan, yang merupakan tanda Kaisar Abadi. 4 lampu hitam datang untuk mencekik cahaya kemasan, tetapi menghilang dengan sendirinya sebelum menyentuh cahaya kemasan itu. Keempat mayat hidup itu ketakutan dan tidak berani menyerang lagi. Semut, apakah kalian pikir kalian dapat menandingi keperkasaan ayahku? Putri Gunung Abadi mendengus dingin. Lalu dia melangkah maju, menggerakkan jari-jarinya, dan cahaya peri terbang, dan dia pun menjadi tak terkalahkan. Dilindungi oleh tanda Kaisar Abadi, keempat makhluk abadi itu tidak dapat digoyahkan sama sekali. Yang mulia, tolong bunuh semua orang yang menghujat kekuatanmu, kata pelayan itu dengan hormat. Lalu, pelayan itu membuat segel dengan tangannya, dan seberkas cahaya peri turun dari langit ke segala arah. Dalam sekejap, semua makhluk hidup di bawah bumi berubah menjadi abu, gunung berapi meletus, dan sungai mengalir mundur. Tidak peduli apakah mereka makhluk gelap atau pembudidaya dari seluruh dunia, mereka semua mati tragis tanpa ada yang membeda-bedakan. Banyak kultivator di alam belantara besar marah namun tidak berani berbicara, karena mereka tidak pernah menduga akan mengalami hasil seperti itu. Aku pikir makhluk-makhluk sakti dari seluruh dunia datang untuk menyelamatkanku, namun tanpa diduga mereka malah membantai aku. Semuanya, cepat bersembunyi di kuali abadi dan istana surgawi. Chang Yun berteriak. Kekuatan kuali abadi telah menurun drastis, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah senjata abadi yang sejati, dan hampir tidak dapat menahan serangan dari makhluk abadi sejati. Adapun istana surgawi kuno, pertahanannya sangat kuat. Meskipun roh-roh di istana surgawi sangat menderita, ia masih dapat melindungi makhluk hidup. Keempat dewa itu murka dan meraung. Mereka tidak berani menyerang secara gegabah dan mengeluarkan kekuatan penuh karena hal itu akan membuat semuanya menjadi marah. Tapi kita tidak bisa hanya berdiri diam dan menyaksikan para pelayan gunung abadi membantai makhluk-makhluk gelap itu. Meskipun kekuatan gelap ini tidak kenal takut dan gagah berani, mereka masih berada di alam manusia dan belum mencapai alam keabadian. Mereka tidak berdaya melawan kekuatan tingkat keabadian sejati. Keempat makhluk abadi tidak tahan menyaksikan makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan di bawah cahaya abadi. Keempatnya menyerang dengan sekuat tenaga, dan 4 cahaya hitam cemerlang meledak. Cahaya itu mengalir, tidak lebih lemah dari cahaya peri, dan aura hukum mengalir di atasnya. Namun, Putri Gunung Abadi, yang diberkati dengan tanda Kaisar Abadi, tidak terkalahkan.
Dia dipenuhi dengan cahaya peri dan dapat bergerak maju tanpa hambatan. Semua serangan yang mengenai tanda Kaisar Abadi menghilang dengan sendirinya. Itulah kekuatan sejati Dewa Abadi. Bab 1933, Pertempuran Para Dewa. Tak peduli seberapa keras keempat makhluk abadi itu berusaha menghentikan atau menyerang, mereka tidak dapat menggoyahkannya sedikitpun. Orang-orang mengatakan bahwa makhluk kegelapan itu kejam dan haus darah, tetapi sekarang kita telah melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa itu tidak benar. Yang menakutkan adalah orang-orang kuat dari surga kita. Di bawah kuali abadi, Chang Yun dan banyak kultivator lainnya melawan dengan susah payah. Para pelayan dan putri Gunung Abadi tidak menunjukkan belas kasihan hanya karena semua orang berasal dari surga yang sama, tetapi malah melancarkan serangan membabi buta. Metode mereka kejam, mereka sombong, dan mereka menganggap hidup tidak berharga. Dalam beberapa hal, mereka bahkan lebih penuh kebencian daripada makhluk-makhluk gelap. Ya, setidaknya keempat makhluk abadi itu, demi melindungi makhluk-makhluk gelap, tidak takut pada kekuatan Kaisar Abadi. Kalau aku, para penguasa surga, aku tidak akan pernah melakukan itu. Semua orang tercengang, pemandangan ini benar-benar membuat pandangan dunia mereka runtuh. Menurut cerita turun-temurun di alam surga, makhluk-makhluk di negeri asing yang gelap itu sangatlah ganas dan kejam. Mereka membunuh manusia dengan kejam dan melahap semua yang ada di dunia. Tetapi sekarang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa itu tidak benar. Pada saat ini, Aiden berhenti di udara, seperti batu dingin. Dia tidak berbicara dan tidak melakukan apapun. Memegang pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya, matanya gelap dan tak bernyawa, memancarkan kekuatan sumber gelap yang menakjubkan. Keempat Dewa Abadi itu juga tampaknya sengaja melindungi Aiden dan tidak membiarkan kedua orang kuat dari Gunung Abadi membawa Aiden pergi. Menurut keempat Dewa Abadi, sumber kegelapan dalam tubuh Aiden terkait dengan misteri asal-usul negeri asing yang gelap. Itu adalah sumber kekuatan Kaisar Malam Kegelapan dari negeri asing yang gelap. Itu adalah tingkat keberadaan tertinggi dan kekuatan yang dikejar oleh banyak orang kuat dari negeri asing. Kaisar Malam Kegelapan adalah seseorang yang sebagian besar kultivator di surga belum pernah dengar, karena era yang diceritakannya sudah sangat lama berlalu. Pembantaian itu masih berlangsung dan seluruh Great Wilderness telah hancur tak dapat dikenali lagi. Sebuah kota megah hancur total di bawah hukum keabadian, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis, termasuk mereka yang berasal dari Great Wilderness dan tanah asing yang gelap. Bahkan upaya gabungan dari keempat dewa tidak dapat menghentikan pembantaian Putri Gunung Abadi. Meskipun segel Kaisar Abadi tidak memiliki kekuatan ofensif, kekuatan perlindungannya terlalu kuat. Di sisi lain, ada pasukan gelap yang terus menyerbu keluar dari gerbang primordial, dan makhluk-makhluk gelap ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu dia keluar dari gerbang asli, dia hancur menjadi debu oleh aura abadi yang menyapu dunia. Kita tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak, akan ada banyak sekali kehidupan di dunia kita yang terbunuh atau terluka. Salah satu mayat hidup berteriak keras. Panggil Raja Duniaku. Mayat hidup lainnya membuat keputusan yang menyakitkan. Apakah ini benar-benar diperlukan? Begitu Raja Duniaku tiba, orang-orang kuat di dunia ini pasti akan muncul juga, dan kemudian perang akan datang lebih awal. Sudahlah. Keempat Dewa Abadi akhirnya mencapai kesepakatan, dan mereka berempat bergabung untuk membentuk jimat hitam, yang langsung mengenai gerbang asli. Tidak lama kemudian, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan muncul. Seluruh gerbang purba bergetar. Sebelum melewati gerbang purba, alam semesta Great Wilderness secara bertahap runtuh. Detik berikutnya, seberkas cahaya hitam melewati gerbang primordial dan muncul di alam semesta Great Wilderness. Cahaya hitam itu menyebar ke depan, dan sebuah sosok yang tinggi dan kabur muncul. Sosok itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap ke langit, menyapu ke segala arah, memancarkan aura yang tak terkalahkan. Temui Rajaku. Keempat Dewa Abadi itu berlutut di tanah dan berteriak. Yang dipanggil adalah Raja menakutkan dari negeri asing yang gelap, dikenal sebagai Iblis Kegelapan. Iblis besar tidak turun dalam wujud aslinya, tetapi hanya salah satu dari penjelmaannya yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, alam semesta ini tidak sanggup lagi menahannya. Hukum alam runtuh dengan sendirinya, dan semua penghalang dunia runtuh. Aura gelap yang mengerikan itu sepenuhnya menembus alam semesta dan menyebar keluar. Raja ini sudah tahu. Bayangan iblis besar berkata dengan dingin. Keempat dewa itu mengangguk serempak. Raja negeri asing yang gelap itu setara dengan orang kuat tingkat abadi di surga. Metodenya bertentangan dengan keinginan surga dan dia memiliki cara yang tak terbayangkan. Hanya dengan sekali pandang, Anda dapat melihat masa lalu dan masa depan segala sesuatu. Kalian berempat harus segera kembali ke dunia kita dan memberitahu orang-orang kuat di dunia kita bahwa perang telah dimulai. Bayangan Raja Iblis memerintahkan. Ya, Tuan. Keempat abadi itu tidak ragu-ragu sama sekali, berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke gerbang asli. Siapa kamu? Putri Gunung Abadi sangat sombong. Mengandalkan tanda Kaisar Abadi di tubuhnya, dia bahkan tidak menganggap serius Raja Iblis asing itu. Kau hanya seekor semut, kau tidak hormat pada raja ini, mati saja. Iblis hanya melirik Putri Gunung Abadi dan para pelayannya.
Seketika, pelayan Gunung Abadi itu menunjukkan ekspresi ngeri. Dia merasa bahwa asal-usul keabadiannya memudar, dan jiwanya menghilang dengan cepat. Ah! Putri, selamatkan budak tua ini. Pelayan itu berteriak ketakutan, tetapi tidak ada yang bisa diubah. Hukum-hukumnya menghilang, tubuhnya memudar. Hukum-hukumnya menghilang, tubuhnya memudar, dan keberadaannya sendiri telah sepenuhnya kehilangan maknanya. Dalam sekejap mata, pelayan Gunung Abadi yang telah mencapai tahap tengah kultivasi dewa sejati dimusnahkan dan menghilang. Putri Gunung Abadi juga terkejut. Meskipun dia sombong, dia tahu bahwa Raja Iblis ini adalah orang kuat yang setingkat dengan ayahnya. Tanda kaisar mayat hidup di tubuhnya bersinar, menghalangi pandangan Raja Iblis, tetapi jelas bahwa cahaya tanda itu juga sedikit redup. Sangat bagus. Bayangan iblis itu bergerak dan mengarahkan jarinya ke udara ke arah Putri Gunung Abadi. Jari itu sangat sederhana, namun tak tertahankan. Pecahan-pecahan waktu mengalir di ujung jari, dan waktu seakan terputus dan menghilang sepenuhnya. Jari biasa telah mencapai titik ekstrim dari penyederhanaan menjadi kompleksitas. Cara yang paling sederhana adalah yang terbaik. Itu adalah jari dari Raja Abadi. Putri Gunung Abadi tidak bisa menghindar atau melawan saat dia berdiri di sana. Tanda kaisar abadi di tubuhnya juga merasakan kekuatan tingkat yang sama, dan langsung meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Boom, alam semesta hampir berubah menjadi ketiadaan. Untungnya, bayangan iblis tidak bermaksud menghancurkan alam semesta sepenuhnya. Napasnya menstabilkan Feng Shui dunia. Siapa yang berani menyentuh putriku? Pada saat itu, terdengarlah suara gemuruh dari suatu tempat dalam ruang dan waktu. Kemudian, sebuah telapak tangan emas besar muncul dari udara tipis di alam semesta. Telapak tangan raksasa itu bersinar dengan cahaya yang membakar, dengan jalan yang terjalin di sekitarnya dan serpihan-serpihan waktu beterbangan di sekitarnya. Itu sangat mengejutkan. Telapak tangan raksasa itu dengan cepat menamparkan ke arah bayangan iblis, dan semuanya lenyap. Bayangan iblis itu sama sekali tidak lemah. Dengan hembusan napasnya, langit dan bumi retak, dan kekuatan gelap yang tidak lebih lemah dari telapak tangan raksasa emas itu mulai mendidih. Di satu sisi adalah telapak tangan kaisar abadi yang mendominasi alam semesta, dan di sisi lain adalah bayangan Raja Iblis dari negeri gelap dan asing. Keduanya adalah makhluk abadi yang kuat. Mereka bergerak melintasi bagian-bagian alam semesta dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Hukum-hukum abadi mereka yang mengerikan saling terkait, menyebabkan langit runtuh dan alam semesta terbuka dan tertutup. Alam semesta yang tak terhitung jumlahnya tertusuk dalam sekejap, dan aura kedua orang itu bertarung bersama, menyebabkan segalanya berubah menjadi kekacauan. Kekuatan tempur tingkat Dewa Abadi begitu mengerikan hingga tak terbayangkan. Telapak tangan raksasa emas Kaisar Abadi membalikkan dunia, menghancurkan segalanya, dan waktu pun runtuh. Bab 1934, Orang Sungguhan. Akan tetapi, pukulan yang dilancarkan oleh master tingkat raja dari negeri asing yang gelap itu tidak lemah sama sekali, dan cahaya dari pukulannya seolah menembus keabadian. Dua kejutan energi yang mengerikan langsung mengguncang langit. Dalam sekejap, setidaknya 7 aura mengerikan muncul di surga, seolah-olah mereka terbangun dari waktu dan ruang yang berbeda. Begitu pula di negeri asing yang gelap, ada pula orang-orang kuat tak tertandingi yang merasakan kekuatan tempur tingkat abadi melalui gerbang primal. Telapak tangan raksasa emas Kaisar Abadi dan cahaya tinju Raja Iblis dengan cepat menghilang, dan napas keduanya juga menghilang sepenuhnya. Tidak diketahui waktu dan ruang mana, dunia mana yang telah mereka masuki. Kalau mereka berdua bertindak gegabah di surga, maka semuanya akan jadi tidak berarti dan semuanya akan berubah menjadi kacau. Jika Dewa Abadi mengambil tindakan, itu pasti akan memengaruhi seluruh alam semesta. Bahkan jika jejak kekuatan sihir bocor secara tidak sengaja, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Oleh karena itu, ketika orang-orang kuat ini bertarung, mereka biasanya akan secara diam-diam pergi ke medan perang Dewa Abadi yang sebenarnya, yaitu tanah hampa dan kacau dengan kematian yang tak berujung. Makhluk gelap sedang menyerang dunia kita. Tiba-tiba, penghalang dunia alam belantara besar tertembus seluruhnya, dan banyak makhluk kuat tingkat dewa sejati di surga merasakannya dan menerobos udara. Di tanah asing yang gelap, selain keempat makhluk hidup mati awal, semakin banyak makhluk hidup mati yang datang dari gerbang asli. Setelah bertahun-tahun tak berujung, dua dunia super paralel sekali lagi berada di ambang perang, akan memulai perang sesungguhnya antara semua dunia. Semua makhluk di Great Wilderness akhirnya terselamatkan, dan mereka merasa seperti menangis kegirangan setelah selamat dari musibah. Setidaknya semua orang kuat dari surga telah tiba satu demi satu, dan makhluk gelap tidak dapat lagi melakukan pembunuhan massal. Semua jenis cahaya peri bersinar terang di atas alam semesta. Orang-orang kuat dari Gunung Abadi, 7 jenderal dari Sekte Kaisar Ilahi, tanah terlarang di alam semesta, alam rahasia kuno, dan kekuatan super lainnya telah tiba dari keabadian sejati tingkat pria yang kuat. Bahkan 6 dewa sejati termasuk Chu Tianquo dari kota Kekaisaran Pusat juga datang, begitu pula dengan Patriark Tua Tianxiong dan 5 tetua dari klan Ilahi Taiyan yang juga menerobos udara dan datang. Bagaimanapun juga, ini adalah masalah makhluk gelap, dan semua makhluk kuat tingkat dewa sejati di surga telah turun ke sini. Sekalipun banyak orang kuat berusaha menahan pergerakan mereka, dengan begitu banyak dewa sejati turun bersama-sama, alam semesta alam belantara besar runtuh total.
Penghalang dunia hancur berkeping-keping, jalan rusak, dan hancur berantakan akibat beban yang berat. Untungnya, makhluk-makhluk kuat tingkat abadi sejati ini mengambil tindakan tepat waktu dan melindungi banyak makhluk hidup di dunia ini. Pemimpin klan langit-langit dan kelima orang lainnya tiba-tiba menemukan putra Dewa Taiyan, Melissa, dan Aiden dengan satu sapuan indera kedewaan mereka. Dalam sekejap, seberkas cahaya peri dipancarkan, dan Melissa serta putra Dewa Taiyan dibawa ke sini. Ketua. Putra Dewa Taiyan berkata dengan sedikit emosi. Dia sudah tahu apa yang terjadi pada klan Taiyan, dan tidak bisa menahan perasaan sedih saat ini. Tidak perlu bicara lagi. Tian Xiong menghela napas. Tetua Agung terbunuh dan sebagian besar kuil Taiyan hancur. Untungnya, putra Dewa Taiyan selamat dan Dewi Taiyan juga muncul. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan seberkas cahaya panas menyinari tubuh putra Taiyan. Hukum abadi yang mengerikan menyebar, secara bertahap merobek segel di tubuh putra Taiyan. Boom, dengan suara keras, seberkas api keluar dari tubuh putra Taiyan. Dalam sekejap, aura abadi yang kuat membubung ke langit. Putra Dewa Taiyan telah memulihkan kultivasinya dan mencapai tahap tengah keabadian sejati. Dia melirik pasukan gelap dan banyak mayat hidup di tanah, tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya kepada Putri Gunung Abadi. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk gelap, Putri Gunung Abadi dan para pelayannya adalah yang paling dibenci. Apa yang ingin kamu lakukan? Putri Gunung Abadi sangat bangga dan menganggap dirinya berstatus bangsawan, meskipun tanda kaisar abadi di tubuhnya telah dihancurkan oleh Raja Iblis dari negeri asing yang gelap. Tetapi sekarang ada beberapa orang kuat tingkat abadi sejati yang datang dari Gunung Abadi, jadi dia tidak takut sama sekali. Ketika malapetaka datang, kamu, sebagai Putri Gunung Abadi, tidak menghentikan invasi makhluk-makhluk gelap. Sebaliknya, kamu membantai semua makhluk di dunia ini tanpa pandang bulu. Kejahatanmu tidak dapat dimaafkan dan hatimu layak untuk mati. Putra Dewa Taiyan menghardik dengan marah. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api ilahi Taiyan yang berkobar, dan levelnya cukup untuk membunuh Putri Gunung Abadi dalam hitungan detik. Berani. Gunung Abadi mengira bahwa seorang dewa sejati yang kuat telah berdiri dan berteriak dengan marah, beraninya kau menjadi musuh Gunung Abadi. Jadi apa? Putra Dewa Taiyan perkasa dan berwibawa. Dengan kilatan cahaya ilahi, dia meninju langsung ke arah Putri Gunung Abadi. Orang kuat dari Gunung Abadi juga berada di tahap tengah dewa sejati. Dia meraung marah, dan dengan cahaya abadi yang menyala, dia berdiri di depan Putri Gunung Abadi. Bang, lelaki itu terlempar ke belakang oleh pukulan putra Dewa Taiyan dan memuntahkan seteguk darah abadi. Pada saat yang sama, beberapa dewa sejati lainnya dari Gunung Abadi menyerbu dengan niat membunuh. Semuanya, kita menghadapi musuh yang kuat, ingatlah untuk tidak saling bertarung. Seorang lelaki tua dari tanah terlarang di alam semesta melangkah maju untuk membujuk mereka. Sosok lelaki tua itu berkedip-kedip dan dia sangat kuat. Dia berada di puncak level dewa sejati dan tidak lebih lemah dari patriark tua langit-langit. Ya, kita harus bersatu melawan musuh dan tidak saling berperang. Seorang pria kuat dari alam rahasia kuno juga berdiri. Putra Dewa Taiyan mendengus dingin, kau tidak tahu, Gunung Abadi ini mungkin sudah jatuh ke dalam kegelapan, dan ada kekuatan kegelapan di dalam jiwa mereka. Kamu memfitnahku. Seorang pria kuat dari Gunung Abadi berteriak dengan marah. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku, Gunung Abadi, akan memusnahkan klan Taiyanmu. Sebagai salah satu kekuatan teratas di alam semesta, tidak sulit bagi Gunung Abadi untuk menghancurkan klan Taiyan saat ini. Apakah kalian menindasku, klan Dewa Taiyan, karena tidak punya siapa-siapa lagi? 5 tetua klan ilahi Taiyan bergegas keluar dengan cepat. Hosh! Tiba-tiba terdengar desahan dari suatu tempat. Kemudian ruang angkasa retak dan alam semesta runtuh, dan seorang lelaki tua menunggangi banteng hijau terbalik perlahan berjalan keluar dari kekacauan itu. Begitu lelaki tua itu muncul, seluruh alam semesta terdiam. Baik itu orang-orang kuat dari Gunung Abadi, alam semesta, atau orang-orang kuat dari alam rahasia kuno, mereka semua mengambil inisiatif untuk menahan diri. Aku tidak menyangka kalau Tuan Li juga akan muncul. Bertemu Guru Li. Banyak orang kuat yang sujud kepadanya, menandakan betapa kuatnya lelaki tua ini. Saya telah menyendiri selama bertahun-tahun. Hari ini, saya terbangun oleh aura yang mulia abadi, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Kalian semua adalah tulang punggung alam semesta, tolong jangan saling bertengkar. Orang tua ini tidak lain adalah Taixuan Zenren dari Sekte Taixuan, sekte terkuat di alam semesta. Kekuatannya sangat dekat dengan seorang dewa abadi, dan dia sudah setengah langkah lagi menjadi dewa abadi. Senioritas dan kualifikasinya berada di luar jangkauan banyak orang kuat, terutama Sekte Taixuan, yang terkenal dan telah menghasilkan orang kuat yang tak terkalahkan, Li Taixuan. Guru Li bertanggung jawab atas Sekte Taixuan, yang kini telah menjadi kekuatan terbesar di seluruh alam semesta, dan seorang kaisar abadi sejati telah muncul. Ini lebih menakutkan daripada daerah terlarang yang diduga ada di alam semesta, alam rahasia kuno yang pernah menjadi tempat tinggal kaisar abadi bertahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu, begitu Guru Li muncul, orang-orang kuat dari semua pihak menjadi tenang dan ingin memberinya muka. Dahulu kala,
Taiyan Protoss mengikuti seorang pria kuat tertentu untuk menaklukkan surga dan memasuki negeri asing yang gelap. Mereka memberikan kontribusi besar bagi surga. Saya rasa kalian semua, teman-teman Tao, mengetahui hal ini. Guru Li melirik orang-orang dari klan ilahi Taiyan dan berkata dengan ringan. Bab 1935, Konfrontasi. Kami menyadari hal ini, tetapi keadaan sekarang berbeda, dan banyak kejadian di masa lalu telah hilang selama bertahun-tahun. Klan Taiyan sekarang jumlahnya semakin menyusut dan tidak lagi sejaya dulu. Li Zhenren mengangguk, lalu melihat ke banyak orang kuat di Gunung Abadi, dan berkata, Yang Mulia Kaisar Abadi telah lama menjadi puncak dari para abadi, dan kekuatannya mengguncang alam semesta dan dunia. Ini juga fakta. Kalian semua adalah tulang punggung alam semesta, mengapa kalian harus saling membunuh? Tidak ada konflik di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Guru Li berkata dengan tenang. Banteng hijau di bawah selangkangannya mengeluarkan suara mendengung ke langit, mengguncang kekacauan dan mengejutkan banyak orang kuat. Guru Li sudah memiliki aura seorang dewa abadi, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah melangkah ke alam dewa abadi setengah langkah. Benar dan salah semuanya ada di hati manusia. Meskipun Sekte Taixuan adalah kekuatan terkuat di alam semesta, Gunung Abadi dikaitkan dengan kegelapan. Ini juga merupakan fakta yang sudah diketahui. Putra Dewa Taiyan tidak takut pada Guru Li. Semua orang tahu bahwa ada pertukaran erat antara kekuatan-kekuatan teratas seperti Gunung Abadi, Sekte Kaisar Ilahi, Alam Semesta, Alam Rahasia Kuno, dan Sekte Taixuan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan besar ini tidak hanya memiliki kaisar sejati di masa lalu, tetapi kini mereka juga memiliki penguasa abadi yang bertanggung jawab. Hanya dengan adanya Tuhan abadi yang memimpin, seseorang dapat menjadi kekuatan tertinggi di alam semesta. Klan Taiyan memang tidak sekuat dulu. Kekuatannya telah menurun drastis. Pemimpin klan terkuat, Tian Xiong, hanya berada di puncak level dewa sejati, dan kondisinya tidak terlalu stabil. Di antara kekuatan-kekuatan besar ini, Gunung Abadi memiliki kaisar abadi yang bertanggung jawab, Sekte Kaisar Ilahi memiliki kaisar ilahi yang menjaganya, Sekte Taixuan memiliki kaisar sejati, dan Tanah Terlarang Alam Semesta, Alam Rahasia Kuno, pernah menghasilkan kaisar sejati. Kaisar, latar belakang yang mengerikan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kedua kekuatan besar ini adalah kekuatan itu pasti dijaga oleh seorang yang abadi. Bahkan kota Kekaisaran Pusat, yang dikenal sebagai pusat semua dunia, harus bersikap rendah hati di hadapan kekuatan besar ini. Jika ada orang dari klan Dewa Taiyan yang berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku, Gunung Abadi, karena telah membunuh mereka dan memusnahkan klan mereka. Seorang pria kuat dari Gunung Abadi berkata dengan tegas. Coba saja. Aura langit bergetar, dan api suci Taiyan mengelilingi tubuhnya. Dia yakin bahwa putra Dewa Taiyan tidak mungkin berbicara omong kosong dan dia pasti punya bukti. Kami dapat membuktikannya. Ketika Chang Yun dan yang lainnya melihat banyak dewa sejati menemui jalan buntu, mereka tiba-tiba berteriak. Sebelumnya, Putri Gunung Abadi dan para pelayannya tanpa pandang bulu membunuh orang-orang tak berdosa seperti kita di alam liar yang agung. Mereka memang mengungkapkan bahwa ada aura gelap dalam jiwa mereka. Kita semua bisa mengendalikan ini. Berani sekali seekor semut membicarakan urusan seorang yang benar-benar abadi. Seorang abadi sejati dari Gunung Abadi menjadi marah, menunjuk ke udara, dan seberkas cahaya abadi dengan cepat mencekiknya. Dalam sekejap, langit dan bumi meledak. Chang Yun dan banyak kultivator lainnya tidak pernah menyangka bahwa para dewa sejati dari Gunung Abadi akan begitu kejam. Mereka tidak punya cara untuk menghindar dan langsung berubah menjadi kabut darah, dengan tubuh dan jiwa mereka hancur. Senior. Melissa berteriak, tetapi sudah terlambat dan tidak ada yang bisa diubah. Sekelompok besar kultivator termasuk Chang Yun semuanya dibantai secara brutal, tubuh dan jiwa mereka dihancurkan. Hati kalian sungguh kejam, bahkan lebih kejam dari makhluk kegelapan. Melissa benar-benar marah. Semut, apakah kau berani tidak menghormati sang dewa sejati? Sang abadi dari Gunung Abadi berteriak dingin dan hendak menyerang Melissa. Lancang. Klan Taiyan meraung marah, dan 7 orang kuat tingkat dewa sejati termasuk putra Dewa Taiyan menyerang bersama-sama. Dalam sekejap, 7 cahaya dewa melonjak dan langsung mengejutkan Dewa Gunung Abadi. Ini adalah Dewi klan dewaku. Kau tidak boleh begitu lancang. Tian Xiong berteriak dengan marah, dan berbalik untuk melindungi Melissa. Ah! Guru Li menghela napas lagi dan berkata, semuanya, tenanglah. Jangan biarkan makhluk-makhluk gelap itu mengolok-olok kalian. Alam semesta Great Wilderness hancur total, dengan cahaya peri melonjak di satu sisi dan udara hitam memenuhi separuh sisi lainnya. Ke-10 mayat hidup itu bersiaga penuh, semuanya menyaksikan dengan dingin pertikaian di antara orang-orang kuat di sisi surga. Sebagai pemimpin alam semesta, Guru Li melangkah maju dan menghadapi 10 makhluk abadi, sambil berkata, apakah kalian benar-benar ingin memulai perang terlebih dahulu? Seorang mayat hidup mendengus dingin, apakah duniaku masih takut padamu? Jika kita memulai perang, kau harus memikirkannya matang-matang. Dalam pertempuran tahun itu, para prajurit kita yang tak terkalahkan menyerbu ke negeri asing 7 kali dan keluar 7 kali. Sekarang duniamu seharusnya belum pulih vitalitasnya. Guru Li berkata dengan tenang. Jejak niat membunuh melintas di tubuh 10 abadi.
Dalam pertempuran tahun itu, memang ada orang kuat yang tak terkalahkan yang secara paksa melintasi lautan waktu dan ruang alam semesta, selamat dari 9 kematian dan berjuang menuju tanah asing, masuk dan keluar 7 kali, dan membunuh banyak sekali orang kuat. Hal ini menyebabkan kerusakan besar pada vitalitas seluruh negeri asing, yang merupakan fakta yang mapan. Jadi apa? Kami mendengar bahwa dia sudah meninggal lama sekali. Seorang mayat hidup mencibir. Oh. Seorang pakar top dari alam rahasia kuno berkata dengan dingin, kalian hanya 10 orang, sebaiknya kalian lihat saja jajaran sutianku. 10 dewa abadi itu memang lambat bertindak, karena mereka takut. Meskipun dunia surga tidak pernah bersatu, namun tetap saja terdapat banyak orang kuat di sana. Saat ini, kedua belah pihak sedang berhadapan di alam liar yang agung. Dari segi kekuatan, Zutian memiliki keunggulan yang luar biasa. Namun kekuatan keseluruhan negeri asing itu jauh lebih lemah dari ini, dan banyak mayat hidup yang sedang dalam perjalanan menyeberang. Jika kedua belah pihak secara resmi berperang sekarang, kemungkinan besar pihak mereka akan menderita kerugian besar. Cepatlah kembali ke duniamu. Dunia kita sudah damai selama bertahun-tahun. Tolong jangan memulai perang sesuka hati. Itu tidak akan menguntungkan kita berdua. Guru Li berkata dengan suara dingin. Saat dia bicara, kekuatan Dewa Abadi setengah langkah meledak, menghancurkan 10 makhluk abadi itu. Meskipun ke-10 dewa itu tidak mau, mereka harus mundur. Pada saat ini, sesosok mayat hidup tiba-tiba menyerang, dan cahaya hitam menyapu ke arah Aiden di sudut. Aiden jatuh ke dalam kondisi yang sangat aneh selama keseluruhan proses, tanpa kata-kata, suara atau gerakan. Matanya kosong, berkedip-kedip dengan energi gelap. Semua orang di surga mengira Aiden adalah makhluk gelap, hanya klan ilahi Taiyan dan banyak kultivator di alam belantara besar yang mengetahui alasannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tianxiong meraung dan langsung meninju makhluk mayat hidup itu. Api suci Taiyan yang elok menyala dengan ganas, membakar abis kekuatan sumber kegelapan. Dia langsung meniup mayat hidup itu dan menangkap Aiden. Apakah Anda ingin memulai perang? Ke-10 makhluk hidup itu tiba-tiba berhenti, aura mereka dilepaskan sepenuhnya, 10 cahaya hitam melesat ke langit, melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan. Aiden adalah tamu klan dewaku. Kau bisa mundur saja jika kau mau. Mengapa kau berani menyerangnya? Skyfair berteriak dengan marah. Seorang mayat hidup agak terkejut dan bertanya dengan bingung, orang ini memiliki kekuatan gelap kaisar malam kegelapan dunia kita di dalam tubuhnya. Dia adalah salah satu subjek gelap kita, jadi tentu saja kita harus membawanya pergi. Pemimpin klan langit-langit dan yang lainnya sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka tahu apa yang terjadi dengan sumber kekuatan gelap di tubuh Aiden. Mayat hidup itu memang tidak berbohong, tetapi jika dia membiarkan mayat hidup itu membawa pergi Aiden, itu sama sekali tidak mungkin. Jangan katakan apapun lagi, Aiden adalah tamu klan kita, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya. Langit berkata dengan anggun. Kalau begitu, satu-satunya pilihan adalah berperang. 10 mayat hidup itu juga sangat tangguh. Kaisar malam kegelapan adalah eksistensi terkuat di negeri asing yang gelap sepanjang sejarah. Aiden memiliki sumber kegelapan di tubuhnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Aiden kemungkinan besar adalah penerus Kaisar malam kegelapan. Bersambung.